Halo guys, ini merupakan video materi dari kelas online premium kami, yaitu kelas Mahir VPS CLI ya. Di sini sudah banyak sekali kami bahas mengenai cara mengelola VPS menggunakan command line, jadi teman-teman tidak pakai control panel, dan sudah tersedia lebih dari 48 video ya mengenai cara mengelola VPS. Di sini kami bahas semuanya dari basic sampai level advance, semua kami bahas. Jadi buat teman-teman yang mau belajar VPS, teman-teman bisa join kelas Mahir VPS CLI, klik link yang ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke materi videonya. Di series video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melihat CPU steal di VPS kita ya dengan lebih detail ya. Ini sangat penting teman-teman pahami karena pada saat kita menggunakan VPS itu rata-rata kan shared ya, shared biasa shared resource-nya CPU. Yang biasanya kalau dedicated yang nggak di share itu RAM. Tapi kalau seperti I/O-nya dan juga CPU-nya itu biasanya shared. Oke, jadi teman-teman wajib melakukan monitoring secara berkala mengenai CPU steal ini karena sangat penting ya. Kalau kita lihat menggunakan perintah top itu terlihat CPU stealnya, tapi dia tidak detail berapa penggunaannya. Jadi hanya 0,0, 0,1, 0,5 seperti itulah nilai CPU stealnya. Nah, untuk melihat secara detail teman-teman bisa menggunakan vmstat ya. Vmstat pasti 1 gini ya. Lalu enter. Nah, di sini teman-teman akan dilihatkan secara real time ya CPU stealnya yang di bagian ini ya, row baris terakhir ini. Di sini kan nilainya 000 ya. Jadi ini nggak ada CPU steal VPS-nya. Namun nanti kalau teman-teman itu sudah menggunakan VPS sudah digunakan dan nanti pengguna VPS di provider tersebut mulai banyak, teman-teman wajib monitoring secara berkala CPU steal ini. Karena nanti kalau misalnya CPU steal-nya itu tinggi akan berdampak kepada performa VPS teman-teman secara signifikan. Jadi misalnya banyak kasus tiba-tiba website saya lemot nih, nggak ada ngapa-ngapain, nggak ada dirubah apa-apa, nggak ada serangan DDoS atau apapun. Trafficnya biasa-biasa saja, tapi CPU-nya kok lemot, websitenya kok lemot gitu. Nah, itu biasanya terjadi CPU steal yang tinggi. CPU steal yang tinggi bisa mengakibatkan I/O weight yang naik juga. Jadi proses apapun yang dijalankan di disknya akan sangat lambat. Misalnya ada query di database, ada insert data, delete data, dan read data, itu akan sangat mengakibatkan performa dari website atau aplikasi yang teman-teman deploy di VPS itu menjadi sangat-sangat lambat. Jadi teman-teman wajib melakukan monitoring secara berkala CPU steal-nya, baik itu menggunakan secara real time ataupun menggunakan tools. Nah, kalau menggunakan tools kami sangat rekomendasikan teman-teman pakai Hetrix tool. Nanti kita akan bahas juga mengenai Hetrix tool ya. Teman, sekarang kita bahas yang di posisi real time-nya. Jadi misalnya teman-teman pada saat real time ini teman-teman perlu cek langsung gitu. Misalnya website teman-teman tiba-tiba lambat. Nah, teman-teman bisa langsung cek ke VPS-nya, cek CPU steal-nya gimana. Di situ teman-teman bisa lihat apakah CPU steal-nya lagi naik. Kalau lagi naik ya teman-teman bisa konfirmasi ke providernya, karena yang bisa mengatasi CPU steal ini hanya provider ya, karena pembagian CPU steal itu ada di settingan di providernya. Jadi kalau CPU steal-nya udah mendekati ke di atas 30 atau 40, itu teman-teman bisa tanyakan ke providernya, bilang aja CPU steal saya kok tinggi kali, bisa dibantu agar turun gitu. Nanti mereka bisa cek. Biasanya ada pengguna di satu node VPS kita itu yang penggunanya abuse atau over ya, di luar kewajaran gitu. Jadi itu yang akan mengakibatkan semua VPS yang ada di node itu terganggu gitu. Oke, demikian ya video series mengenai cara melihat CPU steal secara real time.